Senyum manismu takkan habis waktu bila ku ingat canda tawamu, takkan habis waktu berhangat. Ingin ku miliki hari selamanya berdua denganmu selamanya. Oh, yang kelamaan. Janji manismu ku tunggu sampai malam meninggalkanku. Oh, oh. Ku miliki hari selamanya berdua denganmu selamanya. Bukan hanya yang kelamaan. Ku ingat senyum manismu takkan habis waktu melamu. Aku ingat canda tawamu takkan habis waktu berhangat-hangat. Bila ku ingat janji manismu, ku tunggu sampai malam meninggalkanku. Semoga bukan angan yang kelamaan. Anda masih bersama kami di 1,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Ya, di obrolan siang kali ini pendengar, kita akan membahas mengenai puasa sebulan benarkah membuat kolesterol turun. Dan nantinya akan hadir narasumber kami Dr. Okta selaku dokter MCU RSUD Sleman. Dan kali ini kita sudah tersambung dengan beliau via Zoom. Langsung kita sapa. Halo, selamat siang Dr. Okta. Halo, selamat siang dengan Mbak Ria ya. Iya, sehat-sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Mbak Ria pripun ini, sehat juga kabarnya? Alhamdulillah sehat juga dokter. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Dokter Okta. Sami-sami, minal aizin wal faizin juga Mbak Ria, mohon maaf lahir dan batin juga ya. Iya, ya Dokter Okta, kali ini kita akan membahas mengenai puasa sebulan benarkah membuat kolesterol turun. Karena kemarin itu sehabis puasa otomatis kan lebaran gitu ya. Nah, lebaran itu kan makanannya banyak banget. Nah, ini kolesterolnya apakah bisa terkontrol ataukah tidak? Nah, bagaimana nih dokter? Oke, betul. Jadi kemarin kan kita sudah puasa nih sebetulnya ya Mbak Ria ya. 1 bulan sebetulnya kita bisa tuh menjaga pola
makannya sebetulnya lebih bisa terkontrol, walaupun mungkin biasanya agak sedikit kalap saat buka puasa, dan ada kecenderungan ketika buka puasa itu juga yang dimakan terlebih dahulu biasanya tidak afdol kalau belum makan gorengan gitu ya biasanya. Iya, betul banget. Betul. Nah, terus habis itu sudah 1 bulan seperti itu, kemudian saat Lebaran nih itu menjadi ajang balas dendam biasanya. Mumpung nih sama biasanya ketika kita berkunjung ataupun di rumah, biasanya makanan-makanan yang disajikan atau dihidangkan itu biasanya makanan yang memang banyak lemaknya, banyak santan, opor gitu ya, opor, rendang, ya, ataupun sambal goreng gitu ya dokter. Betul, ataupun misalnya minuman atau makanan yang manis, biasanya sirup, kemudian roti, cookies, itu kan juga manis-manis gitu ya, banyak makanan yang kita makan dalam jumlah yang banyak dalam satu waktu yang bersamaan. Nah itu makanya penting untuk kita evaluasi atau kita lakukan cek sebetulnya setelah Lebaran ini gimana sih sebetulnya kesehatan kita gitu Mbak Ria. Berarti kita memang perlu periksa ya dokter ya setelah Lebaran ini ya. Nah, betul, ini ini apa saja yang perlu diperiksa dokter? Selain kolesterol mungkin juga ada yang lain atau gimana dokter? Oke. Kalau misalnya apa saja yang perlu dicek mungkin bisa selain kolesterol tadi ya, karena kaitannya dengan banyak makan santan dan berlemak. Selain kolesterol juga bisa juga dicek tadi gula darah ya, karena makan yang manis-manis atau minum yang manis-manis tadi. Kemudian untuk tensi juga perlu untuk diperiksa. Biasanya habis makan yang santan-santan, asin-asin, kolesterol tinggi juga ada kaitannya dengan hipertensi atau tensi yang tinggi. Kemudian selain itu juga bisa juga untuk cek asam urat, karena biasanya juga banyak makan kacang-kacang, emping gitu, itu juga bisa meningkatkan kadar asam urat. Seperti itu Mbak Ria. Iya. Jadi dokter sebenarnya kapan saja sih pemeriksaan itu perlu dilakukan? Misal apakah kita harus periksa berkala nih, misal 1 bulan sekali atau kapan gitu dokter? Atau ketika dirasa mungkin kok tubuhnya kayak ada yang udah nggak enak baru periksa atau gimana dokter? Oke, kalau sebetulnya dibilang idealnya kapan, apakah harus setelah Lebaran? Itu semakin sering kita lakukan pemeriksaan cek MCU gitu, itu semakin baik. Idealnya bisa setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, atau pada orang dengan riwayat misalnya memang dia penderita hipertensi, penderita diabetes, itu untuk pemeriksaannya per bulan itu jauh lebih baik gitu. Dan kalau bisa tanpa menunggu adanya keluhan itu jauh lebih baik gitu Mbak Ria. Iya. Jadi misal nih dokter, kita periksa tapi ternyata ada beberapa hasil itu tidak normal. Nah, kita harus gimana ini dokter? Apa yang harus dilakukan? Oke, ketika kita lakukan pemeriksaan, kemudian ternyata hasilnya, oh ini kok di atas batas normal semua gitu ya. Berarti memang kita harus melakukan konsultasi Mbak Ria. Kita lakukan konsultasi dengan dokter. Nanti dengan dokter akan diarahkan, oh ini ibu atau bapak atau mas dan mbak baiknya harus ada mendapat terapi tambahan gitu, harus ada tambahan obat untuk menurunkan misalnya kadar kolesterol, kadar gula, ataupun untuk menurunkan tensi. Dan selain itu pentingnya untuk berkonsultasi selain mendapatkan terapi yang tepat juga untuk diarahkan untuk memodifikasi lifestyle, karena sangat erat kaitannya dengan gaya hidup itu tadi Mbak Ria. Jadi selain mendapat terapi yang tepat, mendapat edukasi yang tepat, untuk menjaga nanti dievaluasi lagi nih hasilnya seperti apa gitu. Iya, baik dokter. Dokter, di siang ini kita juga membuka atensi pendengar ya dokter. Misal ada yang ingin bertanya,
Line telepon di 0274 580 333 dan juga di line WA kami di 081127119111. Ya dokter, nampaknya ini sudah ada yang bergabung di line WA kami. Ini dari Lala di Jalan Magelang. Jika kita minum penurun kolesterol setelah makan-makan yang banyak mengandung santan, itu apakah efektif menurunkan kolesterol ya dok? Amankah obat itu jika dikonsumsi terus-menerus? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Lala. Izin saya menjawab Mbak Ria. Iya. Alangkah lebih baiknya adalah untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Ketika kita makan kolesterol yang tinggi, belum tentu kadar kolesterolnya itu di dalam darah sebetulnya tinggi dan membutuhkan dengan obat gitu ya Mbak Ria. Jadi ketika sebelum mengkonsumsi obat, alangkah lebih baiknya adalah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Dan ketika hasilnya memang ternyata tinggi, alangkah lebih baiknya juga adalah untuk berkonsultasi dengan dokter dan mendapatkan obat yang tepat untuk hasil yang tinggi itu tadi. Iya, jadi kan beberapa orang kan pasti seringnya gitu dokter. Jadi minum obat nanti biar makan ini aman kayak gitu. Itu berarti nggak boleh sembarangan dokter, atau sesekali boleh, atau seperti apa dokter? Kalau kita berbicara idealnya adalah seperti yang tadi saya sampaikan Mbak Ria. Jadi alangkah lebih baiknya adalah dicek terlebih dahulu, karena tidak semua harus dengan obat gitu ya. Ketika nanti kok kadarnya meningkat, cuma masih bisa kita imbangi dengan diet ketat, misalnya kita kurangi dari makanannya, kemudian ditambah dengan olahraga, kemudian ditambah dengan perbanyak makanan tinggi serat gitu, mungkin cukup dengan seperti itu, tidak dengan obat. Makanya perlunya untuk dilakukan pemeriksaan dan juga konsultasi hasilnya. Iya, sebenarnya misal kita jaga kolesterol agar tetap normal di sehari-hari gitu dokter, itu apa yang harus kita lakukan dokter? Misal apakah ada makanan-makanan tertentu yang memang tidak boleh dikonsumsi, atau mungkin harus berolahraga atau seperti apa dokter? Oke, untuk lifestyle yang ideal gitu ya Mbak Ria, Iya. memang untuk makan itu kalau sama sekali tidak kita makan sepertinya sulit. Jadi yang bisa kita lakukan adalah membatasi makan tersebut tidak terlalu berlebihan. Untuk makan yang sesekali itu tadi ya nggak apa-apa, ketika tadi lebaran mau makan opor, mau makan yang lemak-lemak gitu tidak masalah, cuma memang porsinya yang harus kita batasi. Kemudian setelah dirasa kok, tapi sepertinya saya nggak bisa membatasi gitu ya, bisa ditambah dengan olahraga rutin ringan, tetapi kita lakukan misalnya olahraganya kita lakukan 15 sampai 30 menit nih dalam satu minggu 2 sampai 3 kali, tapi rutin seperti itu kita lakukan, karena dengan olahraga itu juga bisa untuk membakar lemak-lemak yang ada di dalam tubuh seperti itu. Iya, oke deh dokter. Dokter, ini juga ada satu lagi yang bergabung di line WA kami dari Bu Yanti di Pakem. Selain makanan bersantan dan berlemak yang dikonsumsi pada saat hari raya, kue kering juga dok. Nah, bagaimana cara yang cukup efektif untuk membuang tumpukan kalori penyebab kolesterol tinggi ini dok? Oke, yang cukup efektif tadi bisa dengan olahraga, cuma olahraganya jangan cuma sekali saja, cuma memang harus rutin dilakukan. Kemudian setelahnya juga kita harus membatasi makanan itu tadi, tidak boleh terlalu berlebihan, sesekali kita makan itu boleh. Kemudian juga perbanyak sayur dan buah, karena makanan yang tinggi serat itu dia juga bisa mengikat lemak sehingga nanti bisa dibuang tubuh gitu ya Mbak Ria. Kemudian yang tidak kalah pentingnya,
kita lakukan pemeriksaan MCU karena di situ kita juga bisa nih untuk mengetahui seberapa sehat sih sebetulnya kita ini, seperti itu. Iya. Oke, baik, itu tadi Bu Yanti di Pakem, jawaban dari Dokter Okta. Ya dokter, ini ada lagi yang bergabung di line WA kami dari Mbak Ira di Beran. Gangguan apa saja yang akan timbul ketika kita mengalami kolesterol tinggi? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Apa saja ya yang bisa terjadi ketika kolesterol tinggi? Jadi ketika kolesterol tinggi di dalam darah dan tubuh tidak bisa membuangnya, itu nanti kolesterol itu seperti plak. Jadi ibarat kata pembuluh darah kita itu kita ibaratkan seperti pipa. Nah, ketika si kolesterol ini tinggi, dia membentuk plak-plak di dalam pipa yang nantinya akan mengganggu peredaran darah. Bisa saja terjadi tensi yang tinggi karena pembuluh darah itu bekerja keras karena ada sumbatan itu tadi mengakibatkan beban jantung meningkat sehingga ada tensi yang tinggi. Kemudian bisa terjadi stroke. Kenapa kok bisa jadi stroke? Karena si plak kolesterol ini tadi ketika dia nanti lepas dari di pipanya itu kemudian mengalir ke pipa yang lebih kecil lagi, ke aliran darah yang lebih kecil, dia bisa mengakibatkan sumbatan. Nah, itu makanya ada yang namanya stroke sumbatan gitu ya Mbak Arya. Iya. Gitu. Iya, ini juga ada lagi yang bergabung dari Bu Gita di Jalan Godean ini dokter. Dok, selain mengkonsumsi obat seperti golongan statin gitu, saya juga mengkonsumsi herbal seperti rebusan daun salam atau seledri yang bisa membantu untuk menurunkan kolesterol. Apakah ini cukup efektif selain mengkonsumsi obat-obatan? Oke, kalau untuk herbal itu sebetulnya menjadi pilihan ya Ibu mau dikonsumsi atau tidak. Dan kalau saya pribadi, kita memberi pengobatan itu berdasarkan evidence base gitu ya. Kalau dengan obat jelas ada penelitiannya, cara kerjanya juga jelas. Jadi kalau dari saya pribadi, kalau pendengar radio RRI mempunyai keyakinan tersendiri untuk mengkonsumsi herbal, menurut saya itu monggo, saya persilahkan, tetapi jangan lupa untuk didampingi dengan obat yang sudah diberikan oleh dokter, seperti itu. Iya, berarti dua-duanya harus dikonsumsi ya dokter ya, herbal juga jalan dan juga obat dari dokter juga jalan, seperti itu ya? Betul, dan pentingnya adalah untuk melakukan konsultasi selain mendapatkan terapi. Kelanjutannya adalah untuk evaluasi terapi. Jadi setelah diberikan nih misalnya dalam 2 minggu atau dalam 1 bulan, dokter akan menyarankan untuk kontrol. Di situ adalah untuk kita lihat keberhasilan atau efektivitas dari terapi tersebut seperti apa. Iya. Dokter, ini ada lagi yang bergabung di line WA kami dari Pak Herman di Nogotirto. Dok, apakah kolesterol tinggi ini juga berpengaruh pada tingginya angka trigliserid, Dok? Karena rasanya kolesterol saya normal di bawah 200. Tapi kok kadang-kadang trigliserid saya masih tinggi ya, Dok, di atas 150-an. Pernah sampai 250-an. Apakah ini juga bisa disebabkan faktor keturunan ya, Dok? Baik. Jadi kalau untuk komponen lemak sendiri di dalam darah itu ada yang namanya kolesterol, kemudian ada yang namanya HDL, LDL, dan juga trigliserid. Jadi itu semua 3 komponen lemak yang mempunyai fungsi yang berbeda. Untuk kolesterol HDL sendiri itu kita sebut sebagai lemak baik. Jadi ketika kadar kolesterol HDL-nya itu tinggi, itu justru baik gitu, karena dia akan mengikat si lemak-lemak jahat di dalam darah gitu. Kemudian untuk trigliserid sendiri ini juga suatu komponen lemak juga, dan jika kadarnya itu tinggi itu juga sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan, dapat menimbulkan masalah faktor seperti hipertensi ataupun serangan jantung ataupun sampai ke arah stroke juga. Iya.
Iya dokter. Oke, berarti itu tadi disebabkan faktor keturunan tidak dok? Lebih banyak disebabkan karena gaya hidup gitu Mbak Ria. Jadi apa yang kita makan itu yang ada di dalam tubuh kita, seperti itu. Oh ya, berarti sebenarnya nggak ada ya, karena kan kadang orang bilang, wah aku keturunan kolesterol tinggi nih, berarti aku punya bakat kolesterol, itu sebenarnya salah ya dokter ya? Iya, karena kolesterol yang ada di dalam darah itu ya tumpukan-tumpukan dari apa yang kita konsumsi atau kita makan, seperti itu Mbak Ria. Oh gitu, berarti tidak ada hubungannya ya dokter ya? Iya, dengan Mbak keturunan Ria. gitu ya? Iya. Oh iya, oke deh dokter. Dokter, ini tak terasa waktu sudah mendekati pukul 13 dan kita harus mengakhiri kebersamaan ini dokter. Mungkin ada closing statement yang akan disampaikan ke pendengar dokter terkait menjaga kolesterol ini dokter. Baik, izin sedikit saya sampaikan Mbak Ria dan pendengar RRI Yogyakarta. Mungkin Lebaran sudah selesai untuk kita rayakan, tetapi kesehatan tetap harus dijaga. Kemudian MCU menjadi langkah preventif untuk memastikan tubuh kita kembali siap beraktivitas, sehingga yuk cek kesehatanmu secara menyeluruh di klinik MCU di RSUD Sleman. Ada kita untuk pemeriksaan tersebut. Berarti harus periksa rutin, dan di RSUD Sleman juga ada pemeriksaannya gitu ya dokter ya? Betul Mbak Ria. Itu kira-kira hari apa dokter, mungkin juga bisa diinfokan ke pendengar jam layanannya dan juga apakah ada hari liburnya, bisa disampaikan dokter. Baik, jadi di RSUD Sleman ini kita mempunyai klinik MCU yang ada di lantai 4. Untuk pelayanan kita ada di hari Senin sampai Sabtu. Hari Senin sampai Kamis kita buka jam pelayanan, jam pendaftaran dari jam 7:30 sampai jam 12 siang. Kemudian di hari Jumat mulai pendaftaran 7:30 sampai jam 10, dan di hari Sabtu buka pendaftaran 7:30 sampai jam 11, seperti itu Mbak Ria. Iya, oke deh. Terima kasih Dokter Okta yang sudah menyempatkan memberikan informasi dan juga memberikan tips-tips ya dokter ya terkait kolesterol agar tetap normal ya Dokter Okta ya. Iya Mbak Ria, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan bisa memberikan atau share tipis-tipis ya untuk bagaimana menjaga kesehatan kita baik setelah Lebaran, sebelum Lebaran gitu. Semoga bermanfaat untuk pendengar semua. Iya, terima kasih Dokter Okta yang sudah menjadi narasumber kami di obrolan siang kali ini dokter. Selamat melanjutkan aktivitas ya dokter, semoga sehat selalu. Iya, baik, terima kasih Mbak Ria, semoga bisa bertemu di kesempatan lain waktu lagi. Iya, terima kasih dokter, selamat siang. Baik, selamat siang. Iya pendengar, itu tadi obrolan siang kita dengan topik puasa sebulan benarkah membuat kolesterol turun, yang sudah disampaikan oleh Dr. Okta selaku dokter MCU dari RSUD Sleman. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung via WA di 0811271111. Kami akhiri, selamat siang pendengar. Dan nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat jangan lewatkan kumpulan berita di daerah istimewa Yogyakarta yang sudah dirangkum oleh reporter RRI Yogyakarta dalam Warta Siang. Tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.